Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldar Mawansyah dengan nomor NPM 234111011, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Dharma Wangsa. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Apa itu teknik dokumentasi? Nah, teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, rekaman, video, atau benda-benda yang memiliki informasi di dalamnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, dokumen itu sangat penting sebagai sumber data dukungan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Jenis-jenis dokumen dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu dokumen tertulis, yang mana bisa berupa buku, artikel, jurnal, skripsi, laporan resmi, catatan harian, surat, arsip sekolah, data administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, dokumen visual, bisa berupa foto, gambar, poster, dan grafik. Dan yang ketiga yaitu audio, bisa berupa rekaman wawancara, rekaman rapat, dan rekaman suara kegiatan. Ada pula audio visual seperti video pembelajarannya, video kegiatan sekolah, dan film dokumenter, dan lain-lain. Dan ada pula benda ataupun artefaknya seperti alat belajar, karya siswa, hasil produk kegiatan, nilai raport, dan lain-lain. Itu digunakan untuk menjadi penguat dalam penelitian kualitatif. Di antara tujuan dari teknik dokumentasi yaitu pertama, yaitu untuk memperkuat data utama dari wawancara dan observasi. Yang kedua, yaitu memperluas pemahaman tentang konteks penelitian. Apa yang diteliti dan apa yang sedang diteliti itu akan menjadi pemahaman yang lebih ketika ada datanya dan ada buktinya. Dan itu juga sebagai alat untuk memperkuat data dari wawancara yang dilakukan dan memberikan bukti konkret ataupun data historis yang jelas dan menjadi bukti dan sebagai keabsahan data yang dilakukan. Adapun langkah-langkah teknik dokumentasi. Yang pertama yaitu menentukan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua, pastilah kita harus mencari sumber dokumen seperti dari perpustakaan, website resminya, instansi dari guru-guru lain. Ya, itu memang diperlukan. Dan mengumpulkan dokumen dalam bentuk fisik maupun bentuk digital terus kumpulkan. Dan menganalisis isi dokumen apakah benar ataupun tidak, dan menginterpretasikan data dokumentasi dalam pembahasan penelitian, yang mana setelah kita mengumpulkan datanya ada, setelah itu kita memasukkan data tersebut ke dalam format penelitian kita. Dalam teknik dokumentasi kita memiliki beberapa kelebihan, namun juga ada kekurangannya. Apa kelebihan dari melakukan teknik dokumentasi ini? Kelebihannya yaitu datanya objektif dan dia tidak berubah-ubah. Itu satu. Dan dia bisa diakses kapan saja, menghemat waktu penelitian, dan memberikan perspektif historis. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita mendapatkan data yang jelas berdasarkan pada saat kita meneliti. Dan datanya itu tidak berubah-ubah, yaitu untuk jangka waktu yang dekat, tidak jangka waktu yang jauh. Dan kita bisa menghemat waktu dalam penelitian, jadi sehingga ada buktinya. Jadi kita tidak melakukan yang namanya pendokumentasian berulang-ulang. Cukup satu dokumentasi dan dapat digunakan untuk penelitian yang lainnya juga. Namun diharapkannya dilakukanlah sewajarnya. Dan dia memberikan perspektif historis juga, yaitu sebagai bukti yang jelas dan konkret bahwa kita telah melakukan penelitian. Dan adapun kekurangan dari teknik dokumentasi sendiri, yaitu tidak semua dokumen data dapat dikumpulkan lengkap. Ada beberapa data yang memang dirahasiakan atau beberapa data yang tidak dapat dikumpulkan. Dan ada risiko ataupun bias jika dokumen yang dibuat itu tidak secara objektif. Ya, bisa jadi dokumentasi yang dibuat itu dibuat-buat berdasarkan pendapat pribadi, perasaan sendiri, ataupun memang ya tidak sesuai dengan keadaan lapangan, namun ya tetap menjadi data. Dan dokumen bisa tidak sesuai dengan kondisi saat ini, ya karena ya keadaan bisa berubah tergantung dengan situasi ataupun keadaan yang berlaku.
Maka daripada itu kita selalu dan harus mengupdate tentang data yang terjadi. Bisa jadi ketika kita melakukan penelitian pada tahun ini dan tahun kedepannya sudah berubah dan berganti. Dan ya begitulah kelebihan dan kekurangan dari teknik dokumentasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari teknik dokumentasi pada penelitian kualitatif. Adapun apabila saya memiliki kesalahan ataupun kekurangan ataupun dalam penyampaian yang kurang bagus, saya mohon maaf dan semoga menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.